Nah, ini dia. Kelas kalian sudah join itu? Sadari semua? Ada yang belum join? Sadari? Udah ya? Harusnya sih ada Vito, ada Sari. Gercep harusnya ya. Oke, nih. Nomor 1. Kemarin kan minggu lalu ya, Mario itu mengerjakan nomor yang N ya, Mario ya. Bener nggak, Mari? Iya, Bu. Iya. Nah, supaya kalian ingat lagi, nanti sambil dilihat trik-triknya ya. Mau dicoba dikerjakan soal yang mana nih? Saya mau tanya sama sebentar yang masih bingung-bingung di kali akar sekawan itu. Damian, kamu pilih satu nih. Mau dibahas yang mana lagi nih? Jangan lupa nanti kerjaan sampai Q itu diupload juga ya. Yang lainnya yang belum upload. Yang mana, Damian? Yang M, Bu. Yang M. Oke, yang M. Saya ini aja ya, pindah ke tempat ini ya, sebentar. Kita pindah hijrah ke sini aja. Biar cepet. Nah, di sini. Nomor 1 M ya. 1M itu soalnya ini. Oke. Ini nggak usah ya. Satu aja ya. Kalau kalian dapat soal seperti ini nih. Nah, ini jawab. Nah. Nah, pertama kan kita substitusi dulu ya. Ini masukkan ke sana ya. Kita masukkan sama dengan substitusi nih ke sana. X-nya diganti ya. Sambil dilihat lagi. Substitusi pokoknya itu langkah pertama. Jadi kita masukkan X-nya jadi 0 nih. Yang ini juga jadi 0. Yang ini juga jadi 0. Nah, sama dengan hitung. Yang pembilangnya pasti 0 ya. 0. Pembilangnya 0, penyebutnya ini jadi akar 1 ya, karena 2 kali 0 kan 0, berarti akar 1 nih, saya tuliskan akar 1. Akar 1 dikurangi akar 1 lagi. Nah, pasti jadi 0 ya. Jadi 0 per 0 nih, bawahnya juga 0. 0 per 0. Oke, kalau udah 0 per 0 berarti harus kali akar sekawan ya. Nah, ini saya tulisin dulu. Substitusi terlebih dahulu. Nah, habis itu, karena dapat bentuk tak tentu, nah ini saya tulisin. Ini adalah bentuk tak tentu. Nah, karena dapat bentuk tak tentu, berarti kita harus dikali akar sekawan. Salah. Nah, akar sekawannya mana? Kok ini gedenya nggak sama ya? 14 deh, udah biar kelihatan. Nggak mau geser deh. Oke lah. Oh, ini kegedean. Oke. Habis itu baru kita ambil soalnya lagi dari sini deh. Akar sekawannya yang mana nih? Damian. Akar sekawannya yang mana? Yang dari pembilang atau yang dari penyebut? Pembilangnya kan nggak ada akarnya ya, Dam. Penyebutnya. Ya, penyebutnya. Berarti akar sekawannya apa, Damian? Yang berubah akar, siapa? Yang berubah akar. Nah, yang berubah yang mana? Yang atas sama bawahnya dua-duanya. Dua-duanya apa? Nah, iya begitu. Terus yang beda apanya? Yang beda X-nya. Bukan. Ini tanda ini loh. Tanda Oh ini iya, harus Bu, tanda plus. ya, Bu. Nah, oke. Ini harus plus nih. Kan harus sekawannya. Nah, artinya sekawan itu berarti, nih gini deh. Sekawannya berarti yang ini sekawannya adalah
adalah, ini jadi plus. Nah, kok gede banget ya. Sebentar, ini kecilin deh. Ini 12 ya. Nah, hilang. Iya, 12 tahu. 12. Ya. Bayu keluar masuk. Oke, nah ini sama dengan. Bawa aja ya. Nah, sama dengan, berarti ini saya copy aja nih. Copy dulu ya. Nah, sama dengan, berarti X-nya ini jangan diapa-apain ya. Jangan dikali masuk ya. Kita kasih tanda-tanda kurung nih. Ini copy. Masuk ke sana. Nah, begitu. Kemudian penyebutnya nih, kan perkalian, ini saya buang lah. Nah, perhatikan. Dilebarin ya. 1,5 ya. Nah, biar nggak terlalu nempel. Nah, perhatikan. Kalau misalnya ini kita anggap sebagai A, nah ini A ya. Kemudian ini kita anggap sebagai B. Yang ini sama nih, A juga. Nah, ini B juga. Nah, yang beda adalah tanda di sini nih. Ini satu min, yang satu plus. Nah, maka kita gunakan rumus A min B dikali A plus B. Nah, ini pokoknya selalu dipakai nih. Jadi supaya kalian nanti cepat ngerjainnya. Nah, kan kalau kali pelangi ya, kali pelangi. Berarti ini pertama kita dapat A kuadrat. Kemudian dapat A plus B dikurangi A plus B, hilang dong. Kan tinggal B kuadrat. Nah, yang kita ingat ini aja nanti. Pokoknya setiap limit kali akar sekawan pasti ada ininya. Nah, berarti yang ini, yang bawah ini, dia menjadi akar kuadrat gini ya. Dia menjadi akar kuadrat. Ada Ian. Sebentar. Oh, ini pasti seminaris pakai akunnya tetangga ya. Nah, begitu ya. Kenapa pakai coretan ya? Kan bisa dibuang ya. Ini nih. Ini saya kasih kuadrat ya. Kurung dulu ya. Dikasih tanda kurung dulu. Habis itu dikuadratin. Kuadrat. Nah, ini kuadrat. Yang ini juga dikasih tanda kurung dulu. Jangan lupa dikurungin biar nggak terbang deh. Nah, ini kuadrat juga. Oke, coretannya dibuang ya ini ya. Dihapus dulu. Ini yang dihapus. Oke, kelihatan sekarang. Sampai yang ini apakah jelas? Paham ya? Dam? Bayu? Iya, Bu. Jelas, Bu. Oke. Langkah selanjutnya gimana? Nah, ini di akar sama kuadrat dibuang ya. Akar sama kuadrat dibuang. Berarti ini kita ambil yang di dalamnya aja ya. 1 plus 2x. Ini taruh di sini sebentar. Ini Bu. Hilang. Kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang belakang ini juga iya nih. Nih, ambil aja yang di dalam akar. Nah, akar kuadratnya dibuang aja. Nah, seperti itu. Yang atas gimana, Bu? Biarin aja bentuknya kayak gini, karena nanti akan dicoret X ya. Penyebutnya berarti harus dimunculkan X. Kenapa demikian? Karena ini loh. Kan di sini X mendekati 0. 0-nya kalau dipindah ruas tetap 0 ya. Berarti artinya X-nya yang mau dibuang. Tapi kalau yang didekati adalah X mendekati 1 nih. Nah, berarti dia harus diubah menjadi X min 1. Nah, satunya harus pindah ruas dulu ya. Begitu. Rio. Mendekati 0. Nah, begono. Berarti ini nanti yang akan dicoret ya, X min 1-nya di pemfaktorannya harus difaktorin gitu. Jadi walaupun ini dikali akar sekawan, triknya sama juga saat kalian memfaktorkan di awal-awal itu ya, teknik memfaktorkan. Nah, karena di sini X yang mendekati 0, berarti nanti X yang ini akan dicoret, yang bawah berarti munculkan X juga, begitu. Berarti yang ini menjadi sama dengan, nah, yang ini kita buang nih tanda kurungnya, berarti ini 1 plus 2x.
Kemudian ini dikurangi 1 plus 2X ya. Oke deh, satunya bisa dicoret ya. Ini satu ini dibuang aja nih, coret. Sama yang satu ini, karena 1 min 1 plus ya. Coret. Oke deh. Langkah berikutnya, saya copy dulu deh. Copy. Ya. Nah, langkah selanjutnya ini kan 1 udah hilang nih. Kemudian 2X tambah 2X kan jadi 4X ya. Ini 4. Nah, ini saya buang aja semua nih. Oke. Nah, sekarang kelihatan ya. X-nya yang akan kita coret nih. Nah, X-nya coret, yang ini juga X-nya yang dicoret. Nah, udah deh, kalau udah dicoret, kita tinggal substitusi ya. Kopas lagi nih. Nah, ingat limitnya masih ada terus ya. Sebelum kita substitusi yang kedua kalinya, maka limitnya masih ada. Ini dibuang dulu nih. Sudah dicoret, ini juga. Nah, langkah berikutnya tinggal substitusi nih. Masukin aja. Masuk ke sana nih. Saya copy. X-nya diganti 0, berarti masukkan ke sana 0, ke sana juga 0. Salah. Jadi sama dengan ini kan jadi 1 tambah 0 nih, jadi akar 1 ya. Akar 1 ditambah akar 1. Nah, ini adalah akar 1. Akar 1 ditambah akar 1. Nah, dibaginya 4. Oke. Jadinya akar 1 itu berapa, Sari? 1, Bu. 1. Berarti yang atas 1 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan berapa? Setengah ya. 1/2. Selesai. Apakah jelas? Jelas, Bu. Oke deh. Yang lainnya? Paham caranya? Jadi yang kita faktorkan itu adalah ikuti di sini kan setelah dikali akar sekawan disederhanakan ya, disederhanakan. Nah, kemudian saat mencari yang difaktorkan siapa, selalu lihat di X yang didekati. Gitu ya. Jadi kalau karena di sini X mendekati 0 berarti X nggak punya kawan nih yang kita coret gitu. Tapi kalau X min 1 kalau X mendekati 1 pasti X min 1 yang akan dicoret. Kalau X mendekati 2, maka yang akan kita faktorkan adalah X min 2. Nah, gitu ya caranya ya. Nah, ini yang mendekati 0. Jadi clue-nya di sini ya. Clue-nya adalah X yang didekati. Itu yang bakal difaktorkan. Oke, jelas? Paham? Paham ya? Apakah masih ada lagi yang mau bertanya nih tentang ini, mengalihkan akar sekawan? Kita pindah ke, ini sudah dicatat? Sudah ya? Oke, kita pindah ke modul lagi nih. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi nih soal yang ini sebelum kita pindah ke nomor 2? Ini kenapa 32 ya? Siapa yang keluar? Siapa yang belum balik lagi? Fred, kamu ada di dalam nggak? Fred? Frederick Ada Bu, ada Bu. Siapa yang nggak ada? Tegar ada. Stan. Aji. Ada Bu. Siapa yang keluar? Bye. Bayu. Bayu. Bayu nggak ada ya? Keluar ya? Julio Bu kayaknya Bu. Siapa? Julio Bu. Oh ya. Oh, ada 2 tapi sama Bayu juga nih. Harusnya kan 34 nih, 32. Oke. Masih ada lagi yang mau bertanya? Nomor ini? Maaf, Ya, boleh. bahas ya yang J. Yang mana Naya? Yang J? Iya. Oke, yang J. Ini? Iya. Oke lah. Kita pindah lagi hijrah ke mana tadi? Sini. Yang J. Oke, jawab.
Salah. Kok huruf besar? Oh, caps lock. Oke deh. Kalau dapat seperti ini, berarti pertama substitusi dulu ya, Naya ya. Substitusi. Berarti kita dapat apa nih, Naya? X-nya dimasukkan nih. 3 dikurangi. Kalau kalian nanti, kalau nanti saya hitungnya 3 dikurangi, salah. Dikurangi, ini berapa nih? 6. Akar 9 ya? Oh, 3 tuh, ya kan? 3 kuadrat 9 nih, dikurangi 9. Oh, 0/0. Nah, seperti ini aja juga boleh ya. Ini bukti, oh kalian udah ngitung 0/0, udah substitusi. Nggak harus ditulis ulang dari awal ya. Seperti itu juga boleh. Kemudian, karena ini bentuk tak tentu, ini kan bentuk tak tentu. Berarti harus dikali akar sekawan ya. Kali dengan sekawannya. Nah, oke, kali dengan sekawannya berarti kita dapat, oke deh, masih ini sama dengan dikali dengan apa, Naya? Sekawannya apa, Naya? Plus 2x. X plus akar 2x plus 3. Betul. Kok ketinggalan X-nya? X plus ya. Ini plus. Yang bawah juga. X plus. Oke, benar. Habis ini, langkah selanjutnya adalah, kok ini, sebentar, kita pindah lembar ya. Supaya ngumpul jadi satu. Oke deh. Nah, habis ini, langkah berikutnya apa, Naya? Sama dengan? Sama dengan Yang mana yang diurai, Naya? Yang pembilang atau penyebut? pembilang dulu kan. Yang pembilang. Yang dari atas, Naya. Karena akarnya dari atas. Iya, Ini ya. iya. Nih. Ini kan. Nah, kalau kita kali ini bentuknya adalah ini jadi A, X-nya, akar 2X plus 3-nya jadi B. Yang ini A, ini jadi B. Nah, berarti yang ini berubah nanti ya. Yang bawah nanti dikasih kurung-kurung aja, jangan dikali masuk ya. Begitu caranya. Nah, berarti kita ubah di sini nih. Yang ini berarti X dikali X ya, jadi X kuadrat ya, Naya ya. Iya, Bu. Oke, ya. Ini X kuadrat. Oke, si Bayu udah kembali. Kok tetap 32? Nah, yang ini dikuadratin ya. Nah ya. Iya, Bu. Ya kan? Kan B kuadrat. Nah, karena dikuadratkan, maka saya kan udah tahu ya, kalau akar dikuadratin berarti hilang ya. Maka Iya, kita iya. ubah aja jadi seperti ini ya, biar cepat ya. Oke, tapi harus paham dulu kenapa bisa menjadi seperti itu, karena dari rumus yang tadi. Nah, ini kita kasih tanda kurung-kurung aja nih, dikali sama yang ini. Karena akarnya dari pembilang, maka penyebutnya di majah. Nah, seperti itu. Kemudian, tinggal ini kali min ya. Ini minnya dikali, ini jadi min 2x plus 3 ya jadinya ya. Min 2x plus 3. Kok plus min ya? Min 3. Oke lah. Kok bentuknya kayak begini ya? Nah, berarti kita harus faktorin nih. Nah, perhatikan cara memfaktorkannya. Di sini kan X mendekati 3 nih. Berarti yang mau kita faktorkan adalah X min 3 nah ya. Ini pindah ruas dulu nih. Jadi kayak waktu kalian mengerjakan soal pemfaktoran nih. Ini 3-nya pindah ruas dulu. Saya kasih tanda kurung deh biar kelihatan. Nah, ini yang mendekati 0. Nah, begitu. Berarti dari pembilang saya harus faktorin X min 3 nih. X min 3 saya keluarin. Nah, berarti kita kali lagi nih. X dikali apa ya? Jadi X kuadrat. Oh, berarti dikali X. Min 3 dikali apa ya supaya jadi min 3 juga, kali apa, Naya? Plus 1.
Plus 1, ya udah plus 1 tulis. Udah selesai pemfaktoran yang atas. Yang bawah juga difaktorin nih. Nah, X min 3, 1 kan? Nah, berarti X kan supaya jadi X kuadrat. Kemudian min 3 supaya jadi min 9 berarti dikali dengan apa, Naya? Plus 3, Bu. Plus 3, betul sekali. Udah selesai. Kita tinggal coret deh, gitu kan? Paham ya? Memfaktorkannya Oke, ya? paham. Ya, Oke, paham. oke. Jadi lebih mudah. Pokoknya kalau udah tahu clue-nya, patokannya mana sih biar saya nggak puyeng nih memfaktorkan, selalu lihat limit X yang didekati gitu ya. Kalau mendekati 3, 3-nya pindah ruas dulu ke kiri tot gitu ya. Jadinya X min 3. Itu yang akan mendekati 0. Oh, berarti X min 3 ini yang akan dicoret. Berarti keluarkan X min 3 dari pembilang dan penyebut harus ada. Kalau nggak ada, soalnya yang salah. Salahkan pembuat soalnya gitu ya. Nah, sekarang kita coretin nih yang udah sama. Ini X min 3 kita buang. X min 3 juga kita buang. Oke. Nah, habis itu sekarang menjadi, ini saya copy dari atas aja deh. Copy. Nah, yang pembilangnya udah berubah jadi X plus 1 ya. Ini saya buang nih. Jadi X plus 1. Nah, kemudian yang di dalam kurung ini tinggal X plus 3 ya. Nah, karena X min 3-nya udah dicoret. Nah, setelah itu baru kita substitusi sekarang ya. Sama dengan ini saya copy fungsinya aja karena limitnya mau kita substitusi, artinya limitnya udah hilang nih 3. X-nya kita ganti 3 semua nih, 3. Julio kelempar. Oke. 3, ini 3. Nah, begitu. Tinggal dihitung nih. Ini seminarisnya emang keluar masuk ya. Sama dengan. Oke, tinggal dilanjutin kalau udah sampai ini mah udah gampang ya. 3 ditambah 1, 4. Yang ini 3 ditambah 3, 6. Dikali, jangan lupa di tanda kurung ya. 3 ditambah ini 6. 9, akar 9, 3. Nah, begitu. Jadi sama dengan Danu. Oke. Sama dengan 4 dibagi ini 6 ya, 12 nih. Oh, sederhanakan aja nih. Jadinya berapa nih, Naya? Sederhananya. 1/3, Bu. 1/3. Sip, betul sekali. Oke, Paham ya? makasih, Bu. Oke. Yang lainnya jelas? Oke, ini tadi saya mau tanya yang pemfaktoran. Tadi siapa aja? Bayu keluar masuk. Danu, kamu udah di dalam? Dan? Halo, Bu. Oke. Kamu tadi bisa ngikutin yang ini? Yang ada Lumayan, di Bu. layar? Tapi Oh, ngelek-ngelek, Bu, saya. Oke, tapi paham ya memfaktorkannya ya, clue-nya yang mana gitu ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian siapa lagi ya? Yang menanyakan pemfaktoran tadi. Vito udah paham ya, Fit? Sudah paham, Bu. Oke. Frederick, kamu di dalam nggak? Fred? Frederick hilang ya, Dan? Frederick hilang. Oke lah. Semangat ya. Seminaris. Oh, ada kok, Fred. Kamu nggak dengar suara Ibu? Nge-lag ya? Ya, sudahlah. Nanti seminaris tanya sama siapa ya? Tanya sama Vito. Oke deh. Oke, udah paham ya. Sekarang kalau udah paham, kita lanjutkan. Udah di foto? Udah ya? Gilby udah di foto? Udah jelas ya? Oke. Sekarang kita melanjutkan materi. Oke, tambah-tambah dikit nggak apa-apa.
Nanti jangan lupa ya, sampai Q itu diupload lagi di GCR tempat kalian mengumpulkan tugas ya. Nanti Ibu cek. Jangan sampai Ibu nggak yakin nih kalian nanti ulangan tulisannya benar nggak gitu kan, nanti saya kurang-kurangin kan kalian sedih. Ibunya juga sedih, nilainya jelek-jelek gitu. Oke, sekarang kita masuk ke limit X mendekati tak terhingga. Nah, ini. Limit X mendekati tak terhingga itu nanti metodenya udah beda lagi ya, cara mengerjakannya udah beda lagi. Jadi makanya nanti kalau kalian ketemu soal limit, pastikan dulu X yang didekati itu angka atau tak terhingga. Kalau yang angka, yang kemarin-kemarin itu kita bahas. Nah, kalau yang tak terhingga, maka langkah-langkahnya adalah ini, kalian perhatikan di sini ya. Sudah saya buatkan alurnya, supaya kalian selalu melihat ke sini. Pertama, pastikan bentuk fungsinya. Pecahan bukan. Nah, dia wajib, kudu musti pecahan. Nah, kalau enggak pecahan, maka kita harus cari trik cara gimana caranya supaya fungsinya berubah menjadi pecahan. Gitu. Kalau ternyata fungsinya sudah pecahan, maka tinggal mencari derajat tertingginya di fungsi tersebut, baik dari pembilang maupun penyebut. Nah, pokoknya kuncinya adalah di derajat tertingginya, itulah yang akan kita jadikan patokan. Nah, setelah ketemu, baru bagilah setiap sukunya dengan X pangkat tertingginya itu. Kemudian sederhanakan, langkah berikutnya substitusi, pasti ya. Setelah disederhanakan, pasti disubstitusi. Nah, ini dia. Langkah di bawah. Nah, ini. Substitusi X dengan tak terhingga. Gitu. Kemudian, kalau ternyata nanti bentuknya kok belum pecahan, Bu, gimana kalau bukan pecahan? Nah, berarti kita harus mengalihkan dengan akar sekawan ya. Nah, berarti kali akar sekawan itu akan kita pakai di limit X mendekati A maupun X mendekati tak terhingga untuk bentuk-bentuk yang khusus. Gitu ya. Kalau di tak terhingga berarti bentuknya belum pecahan, berarti kita kali akar sekawan. Nah, setelah dikali akar sekawan, bentuknya sudah menjadi pecahan, maka langkah selanjutnya seperti yang ini ya. Cari derajat tertinggi, kita bagi dengan derajat tertinggi, sederhanakan, baru substitusi lagi. Begitu. Jadi langkahnya lebih panjang. Atau nanti ada rumus cepatnya ya. Nanti rumus cepatnya kita pelajari terakhir kalau kita udah paham ini. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Nah, ini dia. Oke, nah ini kelihatan ya semuanya. Contoh yang pertama. Nah, perhatikan, ini pasti X yang didekati adalah X mendekati tak terhingga. Maka langkah pertama ini, carilah derajat tertingginya. Derajat tertingginya siapa ya? Di sini X doang, Bu. Oh, berarti pangkat 1 nih. Pangkat 1 ya. Yang di bawah juga iya pangkat, cuman X doang, Bu. Berarti derajatnya adalah 1 nih. Berarti semua suku di fungsinya ini kita bagi dengan X pangkat 1 nih. Sukunya kan ada 4 nih, atas 2, bawah 2 ya. Berarti kita harus membagi X itu 4 kali nih. 6X dibagi X, 1 dibagi X, 2X dibagi X, 10 dibagi X. Kemudian ini kita sederhanakan nih. X dibagi X, tinggal 6 doang ya. 2X dibagi X, tinggal 2 doang. Kalau 1 dibagi X, ya udah biarin aja, nggak bisa disederhanakan lagi. Setelah kita sederhanakan, baru langkah berikutnya substitusi. X menjadi tak terhingga tuh. Limitnya udah nggak kepake ya di sini ya, karena sudah substitusi. Berarti 6-nya tetap. 1 dibagi besar tak terhingga. Kalau kita punya 1 kue nih, mau dibagiin kuenya, mau dibagiin sama orang 1 Indonesia Raya. Berarti artinya ada orang yang kita bagi roti nggak tuh? Kalau rotinya benar-benar kita bagi rata. Enggak ya? Sama aja kita nggak bagi apapun ya. Nah, ini berarti dia limit ke 0. Karena konteks kita adalah limit, berarti 1 dibagi besar tak terhingga itu menjadi 0. Maka di sini menjadi 0 ya. Nah, ini 10 dibagi besar tak terhingga juga iya. Kan kita nggak tahu besar tak terhingganya. Jumlahnya 1 Indonesia Raya atau 1 dunia orangnya. Jadi pokoknya angka tetap. Kalau dibagi dengan angka besar tak terhingga, dia limit ke 0. Limit ke 0 berarti kita ganti aja dengan 0. Berarti sama aja kita membagi 6 dengan 2 ya, jadinya 3.
Atau nih saya kasih cara yang beda supaya nanti kalian punya pilihan cara mengerjakan ya. Nah ini, toet sebelah sini. Setelah kalian dapat derajat tertinggi, nah derajat tertingginya itu kita faktorkan. Kita keluarkan, nanti kita sederhanakan. Nah, ini limit X mendekati tak terhingga. Sekarang kita faktorkan derajat tertingginya nih, X ya. Karena pangkat 1 ya udah X doang. Pembilang dan penyebut harus sama nih yang kita faktorkan. Nah, kalau pangkat 1 ya pangkat 1 semuanya. Kalau pangkat 2, pangkat 2 semuanya. Nah, sekarang kita tinggal lihat dalamnya nih. Caranya gini nih. 6X difaktorkan X-nya. Oh, saya punya 1X. Ya udah nih, dikeluarkan. Tapi saya masih punya 6. Nah, kemudian plus. Yang 1 nih, 1 itu kan nggak punya X. Kok diminta 1? Nggak punya. Ya udah saya pinjem ya. Nah, pinjem 1X. Pinjem itu artinya seper. Nah, gitu. Kalau sisa artinya di atas gitu ya. Nah, sekarang yang ini 2X difaktorkan 1X. Ya udah. Tinggal 2 sekarang. Nah, sekarang yang 10. 10 kan nggak punya X. Kok disuruh ngeluarin 1X? Nggak ada ya. Ya udah pinjem. 10 dibagi X artinya. Nah, karena pinjam 1X ya, berarti dibagi X aja. Oke, setelah difaktorkan, kita coret nih yang sudah kita faktorkan X-nya. Nah, setelah itu baru kita substitusi sekarang. Nah, sama dengan kita substitusi tak hingganya ke dalam X-nya. Berarti kita punya 6 ditambah 1 per tak terhingga dibagi 2 plus 10 per tak terhingga. Nah, berarti sama dengan kita tinggal ngitung nih. Tadi konsepnya ya, pokoknya bilangan tetap. Kalau dibagi dengan bilangan besar tak terhingga, dia limit ke 0. Karena limit, ya udah kita ganti aja dengan angka 0. Begitu. Yang bawah 2 plus 0. Jadinya sama dengan, ya udah 6 dibagi 2 ya, 3 deh jadi. Nah, begitu. Silahkan, saya tawarkan 2 cara nih. Silahkan kalian tinggal pilih, mau pakai yang mana, boleh bebas. Apakah jelas contoh 1? Gabriel jelas? Jelas, Bu. Oke, Tania jelas? Jelas, Bu. Oke, Julia? Jelas, Julia? Halo, Bu. Tes. Oh ya, Mas. Ya, Jelas, Bu. jelas. Oke deh. Fred, saya tuh penasaran sama Frederick. Fred. Iya, Bu. Oh, oke. Kelihatan presentasi saya, Fred? Fred. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, jelas kamu? Lumayan, Bu. Oke deh. Kita lanjutkan ya contoh berikutnya ya. Kita lanjutkan ke contoh 2. Nah, ini penjelasan grafiknya seperti ini nih. Fungsi fx 6x plus 1 per 2x plus 10 itu gambarnya seperti ini nih. Dia ternyata ini lengkung tapi nggak terlalu kelihatan ya, sebenarnya berjalan dari bawah nih naik ke atas semakin mendekati angka 3 nih, tapi nggak pernah motong. Jadi angka 3 itu nggak pernah dipotong, dilewatin gitu ya, maksudnya dipotong ya. Jadi dia limit doang nih. Kalau X mendekati tak terhingga artinya X-nya itu ke kanan, terus kita nggak tahu nih karena gambar kita, kertas kita terbatas, jadi saya harus potong di sini. Padahal ini terus ke kanan. Nah, kita lihat grafiknya. Oh, ternyata dia terus aja nggak pernah motong angka 3. Oh, berarti nilai limitnya adalah 3. Pendekatannya gitu ya. Angka yang didekati adalah 3. Begitu penjelasan grafiknya. Nah, sekarang kita ke contoh 2. Contoh 2. Nah, ini dia. Limit X mendekati tak terhingga. Clue pertama adalah kita lihat X yang didekati nih. Oh, tak terhingga. Berarti kita lihat fungsinya nih. Oh, fungsinya udah pecahan. Berarti kita tinggal mencari pangkat tertinggi ya. Nah, kita lihat nih. Pembilangnya pangkat tertinggi adalah pangkat 1.
Oke, pangkat 1. Tapi di penyebut pangkat 2. Oke, berarti yang kita pakai yang terbesar. Gitu ya. Yang terbesar yang kita pakai. Berarti setiap sukunya kita bagi dengan X kuadrat nih. 8X dibagi dengan X kuadrat. 100 juga dibagi X kuadrat. 3X kuadrat dibagi X kuadrat. 5X juga dibagi X kuadrat. 10 juga dibagi X kuadrat. Habis itu kita sederhanakan. 8X dibagi dengan X kuadrat berarti 8 per X ya. X-nya berkurang 1 nih atas bawah. Kalau 100 nggak punya X, jadi dia tetap. Yang ini 3X kuadrat dibagi X kuadratnya hilang. 5X dibagi X kuadrat berarti X-nya berkurang 1. Nah, yang 10 karena konstanta dibagi X kuadrat diem aja. Nah, baru tinggal disubstitusi ya. Substitusi tak hingganya nih. Oh, ini kan masih punya X nih. Berarti dia masih 8 per tak hingga ya. 8 per tak hingga. Kemudian ditambah 100 per tak terhingga gitu ya. Per tak terhingga. Di bawahnya adalah 3 ya, karena X-nya udah habis tuh. Min 5 masih dibagi besar tak terhingga nih. Karena masih punya X di bawah ya. Kemudian 10-nya juga iya nih. 10 dibagi dengan besar tak terhingga. Nah, jadi sama dengan tadi angka tetap dibagi dengan besar tak terhingga dia jadi 0. Berarti 100 pun kalau dibagi besar tak terhingga ya jadi 0 gitu ya. Nah yang 3 tetap nih, 3 nggak berubah. 5 per tak terhingga 0, 10 per tak terhingga 0. Ya sudah, berarti jawaban kita adalah 0 dibagi 3 itu berapa, Tan? Tania. 0 bagi 3 berapa? 0 dibagi 3. Berapa yo? 0, Bu. 0, betul sekali. Ya udah, itu jawaban kita. Atau kalau pakai pemfaktoran, caranya gimana? Sama dengan, ini saya kerjakan di sini ya. Kalau pakai pemfaktoran sama ya, yang pangkatnya paling tinggi inilah yang kita faktorin. Jadi di sini lim X mendekati tak terhingga, tetap ditulis karena kita belum pakai substitusi ya. Nah, pembilang dan penyebut yang kita faktorkan adalah X pangkat 2. Jangan beda ya, atas bawah harus sama. Nah, harus kompak nih. Sekarang kita faktorkan nih. 8X kalau dikeluarkan X kuadrat berarti bersisa apa nih? Sari. 8X difaktorkan X kuadratnya berarti bersisa apa? 8 per X. Nah, 8 per X. Karena kan 8X itu saya punya 1X nih. Lah kok diminta 2? Oh, saya ngutang 1 deh. Gitu. Ngutang 1 berarti per 1X ya. Kemudian yang 100-nya jadi gimana? 100 difaktorkan X kuadratnya berarti? 100 per X kuadrat. Ya, betul. Karena dia nggak punya X sama sekali, ya udah saya ngutang 2 deh X-nya. Nah, ya udah berarti dibagi X kuadrat. Begitu. Nah, sekarang yang 3X kuadrat nih, dikeluarkan X kuadratnya berarti bersisa apa? 3. 3. Oke. Yang min 5X jadinya apa? 5 per X. 5 per X, betul. Karena 1X-nya udah dikeluarin ya. Kemudian dia kurang 1, karena dia mintanya X kuadrat, berarti dia masih utang 1. Berarti per 1X. Kemudian yang 10-nya berubah jadi? 10 per X kuadrat. 10 per X kuadrat. Oke. Nah, kalau udah jadi seperti ini, tinggal dicoret X kuadratnya, kemudian substitusi ya. Ini kita coret. Ini kita coret hasil faktornya. Tinggal substitusi. Nah, substitusinya sama lagi kayak yang ini. Nah, cuman beda di awal ya, mula-mula ya, langkah mula-mula nih bedanya. Yang ini dibagi seluruh suku dibagi X kuadrat, kalau yang di sini difaktorkan derajat tertingginya, atas bawah harus sama. Sampai contoh 2. Ayo, paham? Yuk. Ya, Bu. Paham?
Paham, Bu. Oke, Jonathan paham? Oke, Paham, Dimas? Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Saya hapus, kita ke contoh berikutnya. Nah, ini tadi penjelasan grafiknya nih. Jadi kalian jangan bingung, Bu, cara menggambar grafiknya nggak usah bingung. Nanti kan cuma ditawarkan bentuk grafik atau bentuk soal gitu ya. Grafik fungsi fx-nya itu 8x plus 100 per 3x kuadrat min 5x plus 10 itu gambarnya kayak gini nih. Terpecah menjadi dua bagian, pembaginya adalah sumbu Y ya. Di kirinya sumbu Y sama di kanannya sumbu Y. Karena X yang didekati itu adalah tak terhingga, berarti yang kita pakai yang ke kanan nih. Nah, kalau X-nya meluncur ke kanan terus, oh ternyata grafiknya meluncur ke dekat ke sumbu X. Sumbu X itu didekati. Oh, berarti sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 ya. Nah, maka ini nilainya 0 tadi. Begitu penjelasan grafiknya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Contoh 3. Nah, ini sama ya. X yang didekati adalah tak terhingga. Derajat tertingginya adalah, nah kalau kita pakai cara pemfaktoran ya, nah ini sini ya. Berarti karena derajat tertingginya adalah pangkat 3 ya, di atas nih. Ya udah kita faktorkan pangkat 3-nya nih, atas dan bawah ya. Lim X mendekati tak terhingga. Berarti X pangkat 3 yang kita keluarkan dari pembilang maupun dari penyebut. Nah, di sini juga X pangkat 3. Oke, nah sekarang tinggal yang sisanya nih. Tasya, 2X pangkat 3 dikeluarkan X pangkat 3 bersisa apa, Tasya? Saya, Bu. 2X, Bu. 2. 2. Oke, 2 doang. Kemudian kalau min 3X difaktorkan X pangkat 3 jadinya? Min 3X kuadrat. Min 3X kuadrat. Min 3 per X kuadrat. Per, ya, oke. Per X kuadrat. Kemudian plus? Terakhir? 7 per 7. X pangkat 3. Ya, betul. X pangkat 3. Ya. Kemudian penyebutnya 3x kuadrat difaktorkan x pangkat 3-nya. Bersisa? 3 per X. 3 per x. Oke. Kemudian min? Min X kuadrat. X per X kuadrat. Konstantanya yang dipakai di pembilang. Pembilang itu selalu konstanta. 1. 1 per? X kuadrat. X kuadrat, betul sekali. Karena X-nya udah dikeluarin ya. Oke? Ya. Oke. Berarti plus yang konstantanya, yang satunya? 1 per X pangkat 3. Ya, oke deh. Seperti ini. Jangan bingung nanti ya, kalau min 1 gimana? Ya udah min 1 yang ada di pembilang itu angkanya, konstantanya, karena X-nya udah keluar. Sekarang kita tinggal coret yang sudah kita faktorkan nih. Habis itu substitusi. Masukkan nih, berarti 2 min 3 per tak terhingga. Ditambah 7 per tak terhingga. Nah, caranya enak yang pakai pemfaktoran atau pakai dibagi semua dengan derajat tertinggi, menurutmu? Cek. Yang ini, Bu. Yang faktor ya? Oke lah. Ya. Ya udah, nanti yang paling enak yang dipakai biar lancar, cepet mengerjakannya dan yakin benernya, gitu ya. Ya udah, yang pokoknya angka dibagi besar tak terhingga itu langsung di nolin aja nih. Berarti 2 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi 0 semua, wih, bawahnya 0 semua. Berarti 2 per 0 berapa sih ya? 0. Tak terhingga. Ya, jangan ke bolak-balik ya. Pokoknya kalau nolnya di penyebut, pembilangnya kok angka. Oh, dia tak terhingga. Nah, alasannya kenapa nih? Gini penjelasannya. Supaya kalian ngerti maksudnya nih.
Kan 0 tadi yang dari penyebut ini kan sebenarnya asalnya itu dari misalnya saya ambil yang ini deh, yang 3 per besar tak terhingga nih. Nah, maka ini kan harus diubah jadi bentuk perkalian ya. Berarti dia 2 dikali tak terhingga per 3 ya. Nah, begini. Oh, ya udah kita dapat 2 dikali besar tak terhingga dibagi 3. Oh, ya tetap aja tak terhingga. Gitu ya alasannya ya. Paham? Oke, pokoknya nanti jangan kebalik. Karena ada 0/3, ada angka per 0 gitu. Paham ya contoh 3 ya? Paham, Bu. Paham. Yang lainnya? Oke, sekarang kita lanjut ya. Saya hapus. Kita pindah ke... Nah, ini gambarannya grafiknya nih. Fungsi fx-nya itu bentuknya seperti ini. Naik, kayak parabola, tapi dia meluncur turun, habis itu meluncur ke atas, nggak tahu kita arahnya kemana nih. Nah, karena yang ditanya itu x mendekati besar tak terhingga, ini ke kanan terus, berarti acuannya adalah ini, fungsi grafik yang kita pakai yang ini. Nah, nggak ngerti ini tujuannya kemana, karena dia terus ya, terbang terus nih. Ya udah besar tak terhingga artinya, gitu ya. Tapi kalau dia flat, nah misalnya flat, landai gini, oh berarti ini 7 ini yang didekati, gitu ya. Jadi nanti sambil dilihat arah geraknya. Nah, sekarang yang contoh 4. Nah, ini dia. Agak ribet nih contoh 4. Contoh 4 itu gongnya nih. Tapi sebenarnya sama aja, cuman mungkin karena kalian bentuk akar nih yang bikin matanya sakit, Bu, ini tanda akarnya gitu. Padahal sebenarnya sama aja, gampang sebenarnya. Kalau kalian udah tahu triknya ya. Karena X mendekati tak terhingga, tadi urutan kerjanya adalah perhatikan dulu fungsinya. Apakah sudah pecahan? Iya, sudah bentuk pecahan. Berarti sama nih caranya. Faktor ambil derajat tertingginya. Nah, ini. Langkah pertama adalah menentukan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di pembilang pangkat 1, Bu. Nah, pangkat tertinggi di penyebut berapa? Pangkat 2? Bukan. Nah, kalian harus ingat bentuk ini nih. Kan pangkat 2 ada di dalam akar. Nah, berarti kalian harus ingat akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah, ya kan? X pangkat setengah, akar itu selalu pangkat setengah. Nah, kalau yang di dalam akar itu ternyata X kuadrat, maka dia menjadi di tanda kurung nih, X kuadratnya itu berpangkat lagi setengah. Nah, ingat waktu kelas 10 nih, pangkat berpangkat, pangkatnya diapain? Dikali kan? Berarti 2 dikali setengah, 1. Nah, jadinya akar X kuadrat itu adalah X pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu kan berarti derajatnya 1 juga nih. Oh, berarti pembilang dan penyebut pangkatnya sama nih, cuman beda bentuk nih. Berarti kalau kalian memakai cara ini, cara dibagi dengan derajat tertinggi, kalau yang di luar akar kalian bagi dengan X pangkat 1, yang di dalam akar semuanya kita bagi dengan pangkat 2. Kenapa jadi pangkatnya menjadi 2 kalinya, Bu? Karena dia masuk ke dalam akar ya. Jadi kalau kita keluarkan lagi, dia menjadi X pangkat 1 juga gitu ya. Sederhanakan, kemudian substitusi. Nah, kalau pakai cara pemfaktoran gimana, Bu? Nah, kita faktorkan ya. Nih. Caranya kemana ya? Sebelah sini aja deh. Dim. X mendekati tak terhingga. X tetap aja X ya. Kalau misalnya difaktorkan, ya udah deh difaktorin nih. Berarti kan X itu artinya X kali 1 ya. Berarti X-nya kita keluarkan, yang di dalam kurung masih ada tinggal 1 gitu ya. Nah, kemudian yang di dalam akar itu kita faktorkan X kuadratnya. Kenapa? Karena akar X kuadrat itu adalah X juga gitu kan. Nanti kita keluarkan baru kita coret. Kita faktorkan dulu di dalam akar. X kuadrat difaktorkan X kuadrat, berarti masih 1 dong. X min X difaktorkan X kuadrat, oh kurang 1 saya. Berarti min 1/X nih. Nah, kemudian min 1
difaktorkan X kuadrat, ya udah min 1 per X kuadrat. Nah, begitu kuadratnya. Nah, baru ini akar X kuadrat ini kita keluarkan. Jadi lim X mendekati tak terhingga. Yang atas biarkan dalam X kali 1 per. Nah, ini kita keluarkan nih dari akar, berarti jadi X ya. Nah, berarti dikali akarnya tinggal yang ini dalam kurung ini. 1 min 1 X. Kemudian min 1 X kuadrat. X kuadrat. Oke. Nah, jadi tinggal dicoret yang sama ya. X sama X ini kita coret. Habis itu substitusi deh. Substitusinya pasti sama nih sama yang ini ya. Nih, ini tinggal lanjutin yang ini. Begitu. Apakah jelas caranya? Bu, Ya, apa? Boleh. saya agak bingung, Bu. Boleh diulang? Yang mana? Faktorin Faktorin bawahnya. Oke. Ingat di sini nih, Tania. Jadi, X itu kalau masuk di dalam akar jadinya apa? X kuadrat. Oh, berarti yang di dalam akar ini saya harus memfaktorkan X kuadratnya gitu, Tania. Jadi ini X kuadratnya saya keluarin ya. Caranya sama kayak yang tadi, nomor-nomor 1, 2, 3 tadi, memfaktorkannya ya. Jadi ini saya keluarin X kuadratnya nih. Oh, berarti X kuadrat difaktorkan X kuadrat berarti di dalamnya masih 1. Kemudian min X difaktorkan X kuadrat. Oh, ini kan masih punya 1 nih. Berarti ngutang 1 dong. Berarti min 1 X gitu ya. Kemudian min 1 ini nggak punya X. Kok disuruh keluarin 2 nih? Oh, berarti saya ngutang 2-2-nya deh. Berarti min 1 per X kuadrat gitu. Kan? Oke. Nah, kemudian baru karena yang pembilang itu bentuknya nggak ada akarnya, berarti yang di dalam akar ini, X kuadrat yang di dalam akar ini kita keluarkan nih. Nah, kita ingat yang di kotak hijau nih, akar dari X kuadrat itu adalah X pangkat 1. Nah, ya udah keluar aja dari akar, gitu. Berarti yang X kuadrat ini sudah dikeluarkan, jadi X ini, kemudian yang di dalam akar masih yang di dalam kurung ini. Gitu, Tan. Paham? Oke, yang lainnya? Apakah masih ada yang kurang jelas lagi? Silakan. Tanya, kamera saya mati ya. Kenapa mati ya? Sebentar. Nah, oke. Paham ya? Oke, udah banyak yang manggu-manggu. Nah, sekarang, Pak Jose, kamu udah manggu-manggu belum? Udah ngerti belum? Udah, Bu. Oh, udah, oke. Sekarang kita coba cek pakai soal yang lain ya. Di sini deh. Kalau misalnya Bu Halen nanti tiba-tiba kasih soal lim X mendekati tak terhingga, kemudian di sini apa ya soalnya ya? 3X kuadrat, X aja deh, min 2X akar X per, nah kan udah mulai hancur deh soalnya. Di sini apa ya? Misalnya di sini adalah 2X pangkat 3 min X kuadrat. Oke, jangan deh saya pakai angka yang gampang deh. Ini saya hapus dulu nih. 2-nya saya ganti 4 deh. Oke. Nah, kalau Bu Helen tiba-tiba ngasih soal kayak gini nih, kaget nggak? Hah, Bu Helen? Soalnya beda banget, Bu. Gitu. Enggak sih, sebenarnya sama nih soalnya. Kayak yang tadi, contoh 4. Nah, kenapa sama nih? Kira-kira nih kalau misalnya saya buat di soal PG nih. Kan kalian cari cara yang tercepat kan? Nah, kalau tanpa coretan saya udah dapat jawabannya mah, ngapain harus bikin coretan kan gitu. Nah, kalau saya mau minta
Siapa ya? Bentar. Jose deh. Jose, kalau misalnya ini soal PG, terus kamu mau tebak aja nih. Nah, kamu mau nebak jawabannya berapa nih? Tapi optionnya nggak saya munculin nih. Kamu tebak aja nih. Ini jawabannya kira-kira berapa, Jose? Menurutmu? Pilihannya apa, Bu? Eh? Maksudnya ini jawaban PG, bukan ada pilihannya kan? Iya, maksudnya ini soalnya PG, jadi kita nggak usah pakai cara nih. Saya tebak-tebak aja. Tapi di sini saya nggak munculin PG-nya. Saya minta buat nebak angkanya. Berapa? Lalu saya bingung. Oke. Apakah ada yang sudah bisa menebak ini jawabannya kira-kira berapa? Saya pengen tahu nih tebakanmu tuh jitu apa enggak gitu. Nanti ada soal PG yang kita bisa nebak sebenarnya. Oh, ini jawabannya pasti segini. Apalagi untuk khusus yang X mendekati tak terhingga ya, itu gampang sekali ditebak sebenarnya. Yuk, ada yang mau coba nih, kira-kira tebakannya berapa ya? Siapa mau nebak? Ales, kamu mau nebak? Kira-kira jawabannya berapa ya? 0. 0? Belum, Les. Bu, 1 Ya, kan, apa? Bu? 1 1, kan? betul. Betul sekali 1 jawabannya. Oke, kenapa 1 nih? Alasannya apa? Yang penting itu alasannya apa? Kalau dari saya difaktorkan sama X akar X, Bu. Jadi kalau dimasukin ke akar, jadi X-nya pangkat 3. Jadi 4X pangkat 3 kan di akar nih, Bu. Dibagi X pangkat 3. Terus habis itu Tolong internet. Tolong internet. Iya, saya tolongin. maaf, Bu, ini sebelah saya tegar, Bu. Berisik. Nih, pangkat tertinggi di pembilang. Mendingan nggak usah pulang ya. Iya, Pangkat Bu. tertinggi. Setuju, Bu. Ini sini nggak bisa, Bu. Tolong. Ini di rumah, Bu. Emosi jiwa ya. Oke. Yuk, apa nih? Pangkat tertinggi di pembilang apa? X X. akar X, Bu. Akar X. Oke. X akar X itu adalah X pangkat berapa nih? Akar X pangkat 3, Bu, kalau dari saya. Oh, Jadi, akar X pangkat 3. Oke. Nah, ini ada yang mau tanya nggak nih? Kenapa X akar X jadi akar X pangkat 3 nih? Ayo tanya aja. Tanya aja mumpung orangnya masih ada. Ya, ada yang bingung nggak? Kenapa X akar X jadinya akar X pangkat 3? Kenapa tuh? Kenapa? Ada yang bisa ikut bantuin jawab? Ayo, ini pelajaran kelas 10 nih. Pelajaran kelas 10 ya. Apa nih? X ini pangkat berapa nih? Ini pangkat berapa? 1, Bu. Pangkat 1. Yang ini pangkat berapa? Akar itu pangkat berapa? Pangkat setengah. Nah, jadinya ini kan 3/2 kan? Ya. Akar kan pangkat setengah kan? Nah, jadi 3/2 tuh. Sama kan jadinya? 1 ditambah setengah kan? Kalau perkalian kan ditambah pangkatnya ya. Waktu kelas 10 ya, masih ingat kan? Kalau perkalian pangkat ditambah. Nah, akar itu artinya pangkat setengah. Ya udah ini 3/2, yang ini juga sama. Ya, pangkat tertinggi di pembilang nih. Nah, sekarang pangkat tertinggi di penyebut. Pangkat tertinggi di penyebut. Itu juga yang ini nih kan. Kita konsentrasi pada X-nya aja, 4-nya ditinggalin aja dulu. Nih, yang ini loh. Di pembilang itu yang ini, di penyebut yang no. Nah, berarti yang ini adalah akar X pangkat 3 ya.
Nah, berarti ini artinya sama ya. Tuh, sama. Sama. Pembilang dan penyebut. Berarti kita keluarkan pembilang dan penyebut. Nah, kalau mau cepet ya udah salah. Ini -1 harusnya nih. Kurang minnya, ya kan? Coba ya, kita coba nih. Kita faktorkan dulu. Berarti warnanya jadi merah ya. Oke lah, ya udah nanti kita ganti. X mendekati tak terhingga, berarti yang kita faktorkan yang X akar X ya. X akar X. Oke. Jadi nanti Bu Helen tuh biasanya suka pangkatnya itu dianeh-anehin. Pokoknya jangan tergocek, jangan terkecoh. Metodenya sama, caranya sama, langkahnya sama. Pokoknya cari pangkat tertingginya, pangkat tertinggi kita faktorkan. Nah, sekarang nih, kalau 3X difaktorkan X akar X berarti bersisa apa dong? 3 dibagi akar X, Bu. Oke, 3 per akar X ya, karena dia udah punya X, berarti kurang akar X, berarti dia ngutang akar X, berarti dibagi akar X doang. Kemudian min 2 ya? 2. Ya, 2 doang. Oke, per yang bawah juga kita faktorkan akar, nah ini supaya nggak puyeng, ini gini dulu deh pakai stepnya. Kita faktorkan di dalam akarnya dulu ya, yang X pangkat 3-nya, tapi kan dia di dalam akar, gitu kan? Nah, 4X pangkat 3 difaktorkan X pangkat 3 masih 4 ya? Oke, kalau yang X kuadrat berarti masih berapa? X biasa, Bu. Per X. Oh. Iya, kalau pemfaktoran nggak mungkin X-nya di atas ya. Kalau yang X mendekati tak terhingga nih. X-nya selalu dijadikan seper. Oke, sekarang kita keluarkan nih yang akar dari X pangkat 3 itu jadi X akar X ya. Sama nih, kita balikin ke sana. Jadi X mendekati tak terhingga. X mendekati tak terhingga. Yang atas tetap X akar X, jangan dikali masuk lagi. Biarkan bentuknya seperti ini. Berarti 3 per akar X dikurangi 2 dibagi sama. Nah, ini keluar nih. Kalian tulis jadi kayak gini aja juga boleh nih. Nah, kan udah sama ya, ini atas bawah. Nah, yang di dalam akar besar adalah tinggal 4 min 1 per X. Nah, tinggal kita substitusi sekarang. Coret dulu ya. Coret dulu yang sama nih, X akar X sama akar dari X pangkat 3 sama. Nah, sekarang kita tinggal substitusi sekarang limitnya ya. Berarti 3 per akar dari tak terhingga, ya udah tak terhingga aja ya. Pokoknya yang ada X-nya di penyebut itu udah langsung jadi tak terhingga aja dah. Yang bawah adalah akar 4 dikurangi 1 dibagi besar tak terhingga. Nah, begitu. Jadi hasilnya adalah 3 per besar tak terhingga 0. Nah, ini min 2 nih. Nah, min 2 per akar 4 ya jadinya ya. Akar 4 deh. Nah, jadinya adalah min 1 ya. Oke. Apakah paham? Terima kasih, Julio. Yang lainnya? Apakah ada pertanyaan? Dias paham, Dias? Paham, Bu. Ilona? Lumayan, Bu. Lumayan. Mario? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke. Seva? Ngerti, Bu. Ngerti. Oke. Kinan? Ngerti, Bu. Oke deh. Oke. Ini siapa yang keluar? Masih. Nah, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ini udah dicatat ya? Udah? Saya pindah ke modul lagi nih. Saya pindah ke modul, mana modul ini dia?
Oke, contoh 4 berarti ngerti ya, nanti kalau soalnya saya bikin aneh-aneh, nggak cuman pangkat bulat, kalian udah bisa saya kasih contoh. Oke, nah ini gambaran grafiknya nih. Grafik dari X per akar X kuadrat min X min 1 itu adalah kayak gini nih. Ada 2 ya, di kuadran 3 sama kuadran 1 nih. Karena yang ditanya X mendekati tak terhingga, maka grafik yang kita pakai yang di sini, oh ternyata dia limit ke angka 1 nih. Di ketinggian grafik ya sama dengan 1. Oke. Sekarang kita lanjutkan contoh 5 nih. Nanti kalau kalian ketemu soal seperti contoh 5 nih, untuk X mendekati A maupun tak terhingga ya, sama ya, kalau kalian ketemu fungsi pecahan kok pecahannya terpisah, Bu. Disamakan penyebutnya dulu ya, digabung dulu nih. Disamakan penyebut nih, penyebutnya kita kali nih, X min 1 kali X per 1 ya, nih jadinya X kuadrat min 1. Pembilangnya kali silang ya, nih. 3X dikali X per 1 nih jadinya yang ini. Kemudian X min 1 dikali 2X jadinya yang ini. Habis itu dikali-kali pelangi nih. Kemudian digabung ya, karena penyebutnya udah sama nih, pembilangnya digabung. Jangan lupa diberi tanda kurung ya. Kemudian ini dikali min nih, min 2X kuadrat plus 2X. Kemudian ini digabungkan jadi 1. Nah kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita cari pangkat tertingginya lagi ya. Bagilah dengan pangkat tertinggi atau difaktorkan X kuadratnya tadi ya. Jadinya 1 per 1 ya jawabannya. Oke, pasti bisa yang ini. Nah, sekarang kita ke latihan soal ya. Latihan soal. Nah, ini dia. Nomor 2 berarti. Oke. Nah, nanti kalian akan mengerjakan yang nomor 2 ini ya. Supaya tidak terlalu banyak. Oh, tapi kan yang ini belum ya. Kita baru yang bentuknya pecahan ya. Berarti ini. Kemudian ini belum pecahan, berarti belum, kita minggu depan. Nah, yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 soal. Supaya kalian PR-nya nggak banyak lagi. Nah, kita bahas sebelum jam, masih 10 menit. Kita bahas, kalau semakin banyak yang dibahas, berarti PR kalian semakin dikit. Oke. Nomor A. Nomor A ini yang akan difaktorkan X pangkat berapa nih, Dimas? Dim. Yang difaktorkan itu X pangkat berapa? Ya, Bu. Yang difaktorkan, yang akan dicoret itu nanti X pangkat berapa? X pangkat yang A ya, Bu? Yang A. 2. 2? Nggak ada pangkat 2, bahkan Dimas. Oh, 3, Bu. Nah, 3. Oke. Difaktorkan pangkat 3-nya, kemudian berarti nanti jawaban terakhirnya berapa nih, Dim? Berarti pembilangnya? 5, ya kan? Iya, Bu. Bawahnya? Bawahnya berapa? Min 3. Min 1. Jawabannya min 5 nih. Nah, ini tadi yang saya bilang. Oh, beda. Soal limit X mendekati tak terhingga itu sebenarnya tanpa coretan bisa. Lihat aja pangkat tertingginya. Angkanya berapa nih? Oh, 5 sama min 1. Ya udah dapat. Gitu? Bisa? Bisa? Gilby? Paham caranya? Nah, ini tadi yang saya bilang kalau soalnya PG mah gini aja caranya. Biar kalian nggak buang-buang waktu kan. Triknya seperti itu. Kan nanti yang difaktorkan pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertingginya difaktorkan berarti dia bersisa angka. Yang lainnya jadi 0 kan. Karena ini dibagi X nih. 5 dibagi X, 10 dibagi X. Kan dia jadi 0, 0. Yang ini 0, 0. Ini tinggal min 1. Gitu kan? Ya nggak logikanya? Nah, nanti cara panjangnya, kalau misalnya soalnya uraian, caranya seperti yang tadi ya, contoh 1, 2, 3 tadi ya. Nah, kalau yang B nih, nah nanti saya akan meminta kalian mengerjakan yang soal-soal tertentu aja. Kalau yang ini bisa cara cepat. Yang nomor B nih, Gilby, jawabannya berapa? Pangkat tertingginya pangkat berapa? Gilby. Hizkia.
Pangkat tertingginya kan Bu, Pangkat berapa? pangkat 5. Pangkat 5. Berarti jawaban terakhirnya berapa nih? Jadinya jawabannya berapa nih? Pangkat 5 di sini. Nih, ya kan? Pembilangnya ada pangkat 5 enggak? Pembilangnya nggak ada. Berarti 0 dong. 0. Per? 0. 0 per itu ya, 1 ya? 1. Ya, betul. 0 per 1 berapa? 0. 0, betul. Nah, begitu caranya ya. Kalau Bu, yang di atas nggak ada pangkat 5, berarti dia 0x pangkat 5 artinya. Nah, kan nggak ada. Ya udah, munculkan 0 kan gitu. Ya, ceritanya ya. Nah, nomor C. Nomor C, Seva. Nomor C jawabannya berapa? Seva kira? Berapa? 2. 2? 2 per 1. Kok 2 per 1? Yang difaktorin X pangkat berapa? Bentar, Bu. Yang teliti ya. Lihatnya. Berapa? Yang X pangkat 4. Nih X pangkat 4 nih. Jadinya jawabannya Difaktorin kan, Bu? 2 per, terus jawaban akhirnya 2 per 1. 0 dong. Seva di bawah nggak ada X pangkat 4. Artinya dia punya 0X pangkat 4. Oke? Seva? Ngerti? Ya, Bu, ya. Ya, berarti jawabannya adalah berapa nih? 2 dibagi 0. Faktor hingga. Ya, betul sekali. Nah, begitu. Kalau yang D, jawabannya apa nih? Ayo, yuk. Yang D apa yuk? Ayo. Upper P ya, Bu? Upper P ya. Karena pangkat tertingginya atas bawah sama ya. Ya udah ambil koefisiennya aja nih. Nah, begitu ya. Ngerti ya? Caranya ya, triknya ya. Cara cepatnya. Nah, loh sekarang nih. Nah, kita tinggal 5 soal nih ya. E, F, L, M, N nih. Nah, kita bahas masih ada 5 menit. Kita bahas dulu yang ini. Saya masukkan ke sini ya. Kalau kalian ketemu soal seperti ini kan masih bentuk perkalian. Jadi kita harus kali-kali dulu ya. Kita harus semangat mengalikannya dulu. Nah, ini saya taruh di sini deh. Nomor 2 yang E tadi ya. Nah, ini dia soalnya. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, dikali-kali dulu, dikalikan dulu. Kalikan terlebih dahulu. Nah, berarti ini menjadi sama dengan, nah, caranya adalah ini, dipangkatin dulu ya, 2x min 1 berpangkat 3, itu adalah, ini saya, ini nih, saya kasih tanda kurung besar nih, sebentar. Ini adalah 2x berpangkat 3 gitu ya, 2x berpangkat 3, tapi dia berasal dari ini. Nah, kemudian ekornya berapa? Nah, perhatikan nih, ekornya kita nggak butuh. Kenapa? Kan yang kita ambil yang derajatnya tertinggi doang, ya enggak? Ya udah kita pakai titik-titik aja nggak apa-apa. Kalau Bu Helen mah boleh gitu ya. Nah, sekarang kalau yang X plus 1 pangkat 4 nih. Nah, ya udah kita jabarin ya. Kita jabarin, ini saya ambil sebentar kok nggak mau. Ini saya hapus. Berarti dia X ya, X pangkat 4, tapi dia kan berasal dari yang X min 1 pangkat 4 ya. Nah, berarti ini plus titik-titik, ekornya nggak penting nih. Nah, begitu. Paham?
kepalanya aja yang kita pangkatkan ya. Jadi 2X kita pangkatkan 3, min, bla bla bla, terserah. Titik-titik ekornya, karena nanti bahkan berubah jadi 0 ya. Kalau pangkatnya nggak tertinggi, pasti dia berubah menjadi 0. Yang ini berarti X-nya aja yang kita pangkatkan. Nah, kalau yang bawah ini kita harus kali pelangi nih, karena dia gampang ya. X pangkat 4 dikali X pangkat 3 berapa, Fit? Vito? X pangkat 4 dikali X pangkat 3 itu X pangkat berapa, Fit? X pangkat 7 bukan, Bu? 7 ya, ditambah ya pangkatnya ya. Kemudian ditambah 2 X pangkat 4. Oke. Nah, kalau seperti ini mah gampang, kita kali-kali aja. Langkah berikutnya berarti sama dengan, nah ini yang atas ya, dikali dulu ya. Copy dulu ke sini. Sama dengan, kok nggak mau. Oke. Nah, ini 2X pangkat 3 itu berapa, Fit? 2X pangkat 3 jadinya apa, Fit? 2X pangkat 3 jadinya Dipangkatin 3. Itu gimana caranya? 2X pangkat 3. 2-nya pangkat 3 sama X-nya pangkat 3 bukan, Bu? Ya, betul. Jadi kalau masih bingung nih, oh ya udah dia berasal dari 2X dikali 2X dikali 2X itu ya artinya pangkat 3 ya. Nah, Iya. jadi 2-nya juga ikut nih. Jadinya dia jadi 8 ya. Nah, ini 8X pangkat 3. Oke nih, saya ganti. Ini X8. Oh, kok ini salah. Bentar. 8. Sebentar. Ini tandanya belum. Oke. Nah, yang ekornya nggak butuh. Yang ini pangkat 4 udah sama. Kemudian langkah berikutnya. Dikali ya. 8X pangkat 3 dikali sama X pangkat 4 jadinya apa? Ini saya buang. 8X pangkat 7 bukan? Ya, 8X pangkat 7 ya. Ini 8X pangkat 7. Nah, ya sudah kalau udah dapat seperti ini, tinggal difaktorkan pangkat 7-nya ya. Pangkat 7-nya tinggal faktorkan, berarti jawabannya adalah 8/1 ya. Betul ya? Oke, nanti ini bisa lanjutin sendiri titik-titik. Oke. Kita kembali lagi ke, sudah dipoto ya? Oke. Nah, nanti silakan kalian lanjutkan mengerjakan sisanya ya. F, L, M, N nih. Yang F sama L ini caranya sama kayak yang E tadi ya. Dikali-kali dulu, ini dikuadratin kali-kali. Yang L juga. Ekornya nggak usah, yang penting pangkat tertingginya. Kemudian yang M sama N ini kayak contoh 4 tadi ya. M sama N. Oke deh, saya tutup ya. Semoga kalian